Baik teman-teman, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai breast cancer atau kanker payudara. Kira-kira apa sih pengertiannya dan bagaimana eh, tata laksana hingga pengobatan-pengobatan terapinya hingga edukasinya, seperti itu. Karena itu kita akan bahas kira-kira apa itu breast cancer atau kanker payudara. Di sini breast cancer atau kanker payudara merupakan ya, merupakan kanker yang disebabkan karena diferensiasi atau proliferasi dari pertumbuhan sel yang tidak terkendali, baik berasal dari kelenjar maupun dari jaringan penunjang. Bagaimana patofisiologinya? Mari kita bahas. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa uh, breast cancer atau kanker payudara merupakan pertumbuhan atau diferensial dan proliferasi dari sel-sel yang membelah secara tidak terkendali. Disebabkan karena beberapa faktor atau perubahan genetik dalam sel, atau mungkin disebabkan juga karena faktor usia, dan biasanya terkadang juga terjadi dari faktor-faktor eksternal seperti lifestyle. Kemudian sel-sel tersebut menjadi abnormal dan berproliferasi menjadi sel-sel dari benin menjadi maligna di dalam payudara. Kemudian timbullah tumor payudara atau muncul benjolan-benjolan pada payudara. Nah, benjolan-benjolan pada payudara ini menyebabkan desakan pada jaringan sekitar, kemudian mendesak sel syaraf dan mendesak pembuluh darah atau vaskularisasi, sehingga uh, terjadinya ada penekanan jaringan pada mame, kemudian uh, interupsi sel syaraf yang hingga menyebabkan manifestasi klinisnya adalah rasa nyeri. Kemudian terkadang pada ketika mendesak dari vaskularisasi sehingga kadang menyebabkan infeksi. Oke, next. Kita akan bahas mengenai diagnosisnya. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Yaitu yang pertama kita perlu lakukan anamnesis. Jika didapatkan pada anamnesis terdapat benjolan yang padat, kemudian onset benjolannya berapa lama, apakah dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan itu memiliki benjolan yang secara masif untuk berprogres, seperti itu. Kemudian ada cairan yang keluar dari puting apa atau tidak, kemudian apakah terdapat benjolan di bagian ketiak atau leher, dan apakah terdapat udem di ekstremitas atas atau lebih tepatnya pada lengan. Kemudian pada pemeriksaan fisik bisa kita lakukan inspeksi atau dilihat. Kemudian dilakukan palpasi atau perabaan, biasanya disebut dengan sadari atau pemeriksaan payudara. Nanti pada kasus edukasi kita akan bahas. Kemudian pada penunjang dilakukan mamografi, biopsi, USG, dan MRI. Kira-kira ketika uh, kasus breast cancer atau kanker payudara ini tidak tertangani dengan baik, apakah yang akan terjadi? Nah, yang dapat terjadi ada beberapa komplikasi seperti infeksi, kemudian rambut rontok, kemudian masalah kesuburan, mual, muntah, dan diare, serta gangguan psikologi. Kemudian bagaimana caranya kita membedakan kanker payudara atau breast cancer dengan diagnosis yang lain? Biasa di sini untuk diferensial diagnosis dapat kita temui untuk diferensial diagnosis dari kanker payudara adalah breast abscess, fat necrosis, fibroadenoma, dan mastitis. Nah, pada kanker payudara sendiri ini bagaimana cara tata laksananya? Pada kompetensi dokter umum biasanya hanya sampai kepada kasus diagnosa. Tapi ketika untuk penata laksananya maka akan dilakukan rujuk ke dokter spesialis. But nice to know, untuk tata laksananya bisa kita lakukan terapi utamanya itu pembedahan. Biasanya dilakukan BCS atau breast cancer surgery, atau biasanya dilakukan juga uh, MRM atau mastektomi radikal, ya, MRM. Kemudian bisa dilakukan sebelum terapi utama, biasanya dilakukan neoadjuvan atau kemoterapi atau radioterapi. Nah, neoadjuvan ini dengan adjuvan pembedanya adalah neoadjuvan biasanya digunakan sebelum pembedahan atau operasi. Nah, tetapi adjuvan atau terapi tambahan biasanya digunakan setelah pembedahan. Kira-kira untuk terapi adjuvannya apa saja? Ada kemoterapi, hormonal, radioterapi, targeting terapi, dan imunoterapi. Di sini untuk non farmakologinya yang bisa diberikan adalah pemberian nutrisi yang adekuat dan seimbang, kemudian dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi. Setelah operasi biasanya wanita ini uh, tetap memerlukan keindahan pada tubuhnya. Oleh karena itu biasanya dilakukan rekonstruksi. Kemudian biasanya bisa juga dilakukan edukasi untuk pemeriksaan sadari agar untuk keluarga ataupun teman-teman lainnya dan masyarakat di sekitarnya dapat terhindar dari breast cancer atau kanker payudara.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila isabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.